Saudara. Sebelumnya saya mohon maaf, saya duduk sedikit lebih tinggi hanya untuk terlihat saja, tidak menunjukkan satu keistimewaan tertentu. Yang kita hormati, kami banggakan seluruh ahli Al-Quran yang terhimpun di Qiraati Ustaz Salam. Ini kami mengenal saat masih di Ciputat. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, dan dengan kesehatan itu ditambahkan keberkahan dunia untuk kita semua. Para koordinator Qiraati dan seluruh yang hadir kesempatan hari ini tanpa kecuali, masdar dari kata qira'a itu bisa kita temukan dalam 3 bentuk. Qara'a yaqra'u, qira'atan, wa satu lagi wa qur'anan. Bisa dibentuk masdar, bisa dibentuk maf'ul jadi maqru'. Al-Qur'an ay al-maqru'. Kiai Dahlan wallahu a'lam memilih kata qiraati seperti pernah kami sampaikan saat ada haul beliau di Semarang. Ada yang menarik dalam pilihan kata ini, dan kemudian ditambahkan yang setelahnya untuk menunjukkan kepada nisbat kata qiraahnya dan orang yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau kita ingin menunjukkan sesuatu yang dibaca saja, maka kita bisa gunakan isim maf'ul di dalamnya, al-maqru'. Hadza huwa al-maqru'. Ini sesuatu yang kita baca. Tapi kalau kita ingin jadikan itu sebagai sesuatu yang berulang, tidak pernah berhenti, maka jadikan bentuk masdar ke awal jadi Quran. Kalau kita ingin jadikan itu berbeda dengan yang lain, hanya ini saja bacaan yang tidak pernah berhenti orang membacanya, maka tambahkan al di depannya menjadi Al-Quran. Beberapa ulama mengatakan al pada Al-Quran bukan hanya menunjuk pada ta'rif, tapi ini menunjuk kepada asal katanya yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika dinamakan Al-Quran, ingin memberikan kesan bahwa ini adalah firman Allah, isinya mukjizat yang tidak akan pernah berhenti dibaca. Ini diantara maknanya. Jadi satu-satunya kitab suci di muka bumi yang tidak berhenti dibaca itu hanya Al-Quran. Jadi dari namanya itu sudah mengandung mukjizat. Ibu baca Al-Fatihah sehari berapa kali? 10. Kalau 10 berarti isya'nya tidak ikut, subuhnya 1 rakaat ya. 17 kali ya. Nah, ada enggak orang yang pernah bosan baca Al-Fatihah? Tidak ada. Nah, itulah menariknya Al-Quran, dibaca terus-terusan tapi tidak membuat bosan. Silahkan baca Al-Quran, Al-Quran bukan Al-Quran ya, atau bacaan apapun yang paling menarik. Paling banyak kita bisa bertahan paling 3 kali bacaan, sudah hafal sudah, saya sudah tahu isinya. Tapi Al-Quran tidak pernah orang merasa bosan dan tidak pernah orang merasa pusing membacanya. Ada yang pernah berobat karena pusing baca Al-Quran? Tidak ada. Jadi ini satu-satunya kitab di muka bumi ini yang menunjukkan bahwa dia adalah mukjizat, bukan makhluk, karena tidak punya sifat makhluk di dalamnya. Bacaan apapun sepanjang itu makhluk, kalau dibaca berulang kali pasti bosan. Semakin banyak dibaca pasti pusing. Nah, Al-Quran karena sifatnya kalamullah dan bukan makhluk, maka tidak mengandung unsur-unsur sifat makhluk. Dan yang paling menarik, ada pembeda dalam bacaannya.
kita baca Al-Quran, sekalipun ada kebosanan, tapi bisa bertahan dengan durasi yang lama. Baca berita misalnya di internet itu 1 jam bisa begini. Al-Quran 10 menit ngantuk. Satu-satunya bacaan di muka bumi yang baru kita mau baca itu datang kantuk cuma Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena ada keterlibatan setan di dalamnya yang membuat seseorang itu tidak bisa nyaman membacanya. Untuk itulah kita memohon kepada Allah, jangankan untuk punya sifat tidur, tapi tidak punya sifat ngantuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la. Nah, kalau kita ingin jadikan bacaan ini isi Quran keseluruhannya 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, ingin kita bawa dalam kehidupan kita dan ditanamkan pada jiwa kita, maka rubah kalimatnya dari kata Quran sebagai mukjizat menjadi qiraatan. Tambahkan ya di ujungnya sebagai nisbah, qiraati. Kalau kaitan dengan Al-Quran. Jadi kita katakan bahwa inilah bacaan dalam kehidupan saya. Inilah bacaan yang saya tanamkan pada jiwa saya. Inilah bacaan yang menjadi panduan bagi diri saya. Maka rubah kalimatnya dari al-makruh, sifat bacaan mukjizat yang Quran, ditanamkan kepada jiwanya dengan yang nisbat disebut dengan qiraati. Maka boleh jadi metode pembelajaran untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini diberi nama dengan qiraati, bukan hanya menunjukkan bahwa inilah metode yang didapatkan dari Quran untuk aku sampaikan, sehingga menjadi bacaanku, sehingga menjadi pelajaranku, sehingga menjadi belahan jiwaku. Tapi dengan cara itulah aku menjadikan Quran sebagai bagian dari hidupku.